pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai tempat angker konon. Rumah itu ditinggalkan oleh keluarga besar yang mati secara misterius dalam sebuah ritual kuno. Setiap orang yang berani mendekati rumah itu selalu menghilang tanpa jejak. Suatu malam, sekelompok mahasiswa arkeologi memutuskan untuk menjelajahi rumah itu demi penelitian mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah lama bersemayam di sana, menunggu mangsanya. Saat matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti hutan, teror mulai mengintai mereka satu persatu. Bisakah mereka bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik rumah itu sebelum terlambat? Dalam kegelapan yang menyelimuti hutan, suara desiran angin dan gemericik daun membuat ketegangan semakin terasa di antara para mahasiswa tersebut. Mereka memasuki rumah tua itu dengan hati-hati, menghirup udara yang terasa dingin dan berbau menyengat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Maya, merasakan kehadiran sesuatu di balik bayangan yang gelap. Dia mencoba untuk menyalakan senternya, namun seketika itu juga senter itu mati dengan sendirinya. Teriakan panik pun pecah dari mulutnya. Tanpa mereka sadari, kegelapan itu mulai menyelimuti mereka satu persatu. Teror tak terlihat mulai menghantui mereka, mengganggu pikiran, dan menciptakan ilusi menyeramkan di dalam rumah yang terlihat semakin angker dengan setiap detik yang berlalu. Ketika satu demi satu dari mereka mulai menghilang secara misterius, ketakutan dan kecurigaan menguasai sisanya. Namun, apakah mereka akan mampu melawan kekuatan gelap yang telah lama bersemayam di dalam rumah itu? Ataukah mereka akan menjadi korban berikutnya dalam daftar teror rumah hantu di tengah hutan Jawa itu? Dalam kegelapan malam yang pekat, angin berbisik menakutkan di antara pepohonan. Kelompok mahasiswa itu terpacar. Setiap langkah mereka di dalam rumah tua itu dipenuhi dengan rasa ketakutan yang tak terbendung. Cahaya senter yang redup memperlihatkan siluet-siluet bayangan yang menyeramkan di dinding. Tiba-tiba, suara langkah kakek yang berat terdengar dari lantai atas. Mereka memalingkan senter mereka ke arah tangga yang berdebu. Namun tak ada yang terlihat, hanya suara jangkrik yang menambah ketegangan di udara. Ketika mereka memutuskan untuk berpisah, salah satu dari mereka, Dito, mendapati dirinya sendirian di sebuah ruangan gelap. Senter yang ia bawa mulai redup, dan kegelapan menyelimuti ruangan itu dengan rapat. Dito merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sekelilingnya. Dan ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Dengan gemetar, Dito mencoba untuk mencari jalan keluar, namun pintu ruangan itu terkunci rapat. Suara-suara aneh mulai menghantui telinganya, membuatnya semakin panik. Dia berteriak meminta tolong, namun suaranya terdengar terisolasi di dalam kesunyian malam. Saat dia berusaha keras mengingat nasihat dari kakeknya tentang cara melawan kekuatan gaib, sesosok bayangan hitam muncul di depannya dengan mata yang memancarkan kegelapan dengan sekuat tenaga. Dito mencoba untuk mengusirnya dengan mantra yang dia ingat. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan memenuhi ruangan itu, dan bayangan itu menghilang dengan cepat. Dengan napas tersengal-sengal, Dito keluar dari ruangan itu dan bergabung kembali dengan teman-temannya. Mereka melarikan diri dari rumah tua itu, membawa cerita horor yang tak terlupakan tentang apa yang mereka alami. Namun, mereka tak pernah tahu bahwa kegelapan yang mengintai di dalam rumah tua itu masih belum sepenuhnya lenyap, menunggu untuk muncul kembali pada yang lain yang berani mendekatinya. Ketika malam semakin larut, ketegangan di antara para mahasiswa semakin terasa. Suara-suara aneh bergema di koridor gelap rumah tua itu, dan bayangan-bayangan menakutkan terlihat melintas di sudut-sudut ruangan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sana. Saat mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu, pintu-pintu dan jendela-jendela yang sebelumnya terbuka tiba-tiba tertutup rapat, menjebak mereka di dalam. Panik merajalela, dan upaya untuk menghubungi dunia luar sia-sia karena sinyal ponsel mereka tidak ada. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka mulai menghilang tanpa jejak. Suara-suara jeritan memecah keheningan malam, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari nasib yang mengerikan. Di tengah keputusasaan dan ketakutan, satu-satunya harapan mereka adalah untuk mengungkap kebenaran di balik misteri rumah tersebut. Namun, apakah mereka akan mampu bertahan cukup lama untuk menemukan jawaban sebelum menjadi korban selanjutnya dari kegelapan yang mengancam?
Saat malam semakin larut, kegelapan menyelimuti rumah tua di tengah hutan Jawa. Suara langkah-langkah perlahan terdengar di lorong-lorong gelap rumah tersebut. Salah seorang dari mahasiswa, Maya, memegang lentera dan berjalan mendekati tangga yang menuju lantai atas. Hatinya berdegup kencang saat dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sementara itu, teman-temannya, Rizky dan Dian, tengah melakukan penyelidikan di ruang tamu. Mereka mencoba mencari bukti atau petunjuk yang bisa menjelaskan misteri di balik rumah itu. Namun, suasana yang semakin mencekam membuat mereka semakin merasa terancam. Tiba-tiba, dari sudut ruang tamu, mereka mendengar suara aneh yang mirip desisan. Mereka saling memandang dengan ketakutan yang terpampang jelas di wajah mereka. Tanpa mereka sadari, bayangan gelap telah muncul di belakang mereka, mengintai dengan mata yang tak bercahaya. Maya, yang sedang menjelajahi lantai atas, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia melangkah mundur saat dia melihat bayangan-bayangan misterius bergerak di sekelilingnya. Lentera yang dia pegang mulai bergetar, dan dia bisa merasakan kehadiran yang tidak bersahabat di sana. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, ketiganya berusaha berkumpul di ruang tamu. Namun, pintu utama yang tadi terbuka kini tertutup rapat, memisahkan mereka dari jalan keluar. Mereka sadar bahwa mereka terjebak di dalam rumah yang didiami oleh kegelapan dan kejahatan tak terduga. Bisakah mereka menemukan cara untuk bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik rumah itu sebelum terlambat? Kegelapan malam menyelimuti rumah tua itu, dan hanya suara angin yang menyesakkan dada yang terdengar di sekitarnya. Kelompok mahasiswa arkeologi berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan mulai merayati pikiran mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari lantai atas. Mereka saling pandang, mencoba untuk menahan napas mereka. Apakah itu hanya hayalan mereka, atau memang ada sesuatu di dalam rumah? Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka mulai merogoh tasnya mencari senter. Namun, sebelum ia bisa menyalakannya, suara langkah itu semakin dekat dan mendekati tangga. Mereka hampir tak bisa menahan ketakutan mereka. Dengan gemetar, senter dinyalakan dan cahaya menyinari ruangan gelap. Tapi apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam dalam ketakutan. Di ujung tangga, sosok bayangan yang gelap berdiri tegak, dengan mata yang memancarkan kegelapan. Tanpa ragu, mereka berlari menuju pintu, berharap bisa keluar dari rumah tersebut. Namun, pintu itu terkunci rapat dan tidak ada yang bisa membukanya. Mereka terjebak di dalam rumah hantu itu, dengan kegelapan dan teror yang mengepung mereka. Tentukan nasib mereka selanjutnya. Apakah mereka bisa melarikan diri atau terjebak di dalam teror rumah hantu itu selamanya? Ketika malam semakin larut, ketegangan di antara para mahasiswa semakin meningkat. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti desisan angin yang berbisik-bisik di telinga mereka. Beberapa di antara mereka mulai merasa terganggu dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun rasa penasaran akan misteri di balik rumah itu membuat mereka bertahan. Saat mereka memutuskan untuk memeriksa ruangan bawah tanah yang legendaris, mereka menemukan serangkaian simbol aneh di dinding yang terlihat seperti adegan ritual kuno. Di tengah kegelapan yang menyelimuti ruangan, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Sarah, menghilang secara misterius. Teriakan panik memecah keheningan malam saat mereka mencoba mencari temannya yang hilang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Sarah, menghilang secara misterius. Teriakan panik memecah keheningan malam saat mereka mencoba mencari temannya yang hilang. Namun, mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Di sesuatu yang jahat telah bangun dari tidur panjangnya dan sekarang memburu mereka dengan niat yang gelap. Dengan cepat, mereka menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah itu sebelum menjadi korban berikutnya dari kutukan yang menghantui tempat itu. Namun, apakah mereka dapat lolos dari kekuatan gelap yang menguasai rumah itu, atau mereka akan terjebak di dalamnya selamanya? Saat malam tiba, atmosfer di sekitar rumah tua semakin mencekam. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi hutan yang gelap membuat bayangan menakutkan terlihat lebih hidup. Kelompok mahasiswa arkeologi itu duduk bersama di ruang tengah rumah, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarga yang pernah tinggal di sana. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang tidak wajar di lantai atas rumah. Mereka saling berpandangan, hati-hati mendekati tangga untuk menyelidiki suara itu.
Saat mereka mencapai lantai atas, pintu kamar tertutup rapat dengan perasaan yang tidak karuan. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan membuka pintu itu. Namun, di balik pintu itu, bukanlah apa yang mereka harapkan. Sebuah kegelapan yang tak terlukiskan memenuhi ruangan. Sementara suara desiran angin mencekam telinga mereka, dalam kegelapan itu, terdengar suara-suara aneh yang menggema di dinding-dinding ruangan. Ketakutan mulai merajalela di antara mereka. Ketika mereka hendak mundur, pintu itu dengan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka terjebak di dalam kamar gelap itu, tanpa jalan keluar. Di sudut ruangan, bayangan-bayangan misterius mulai muncul, membuat mereka semakin takut dan terpojok. Apakah kelompok mahasiswa ini akan berhasil melawan kegelapan yang mengintai mereka di rumah tua itu, ataukah mereka akan menjadi korban berikutnya dalam sejarah angker tempat itu? Saat malam semakin larut, kegelapan yang menyelimuti hutan semakin pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah tua itu. Salah satu mahasiswa, Dika, merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dengar itu, bisiknya kepada teman-temannya yang lain. Mereka mengangguk, wajah-wajah mereka pucat dan mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Tidak mungkin ini hanya angin, kata Maya, salah satu mahasiswi, dengan suara gemetar. Tanpa mereka sadari, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak secara perlahan menuju mereka. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati dengan sendirinya, menyisakan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, suara-suara desisan yang menyeramkan terdengar semakin dekat. Dalam kepanikan, mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi pintu dan jendela rumah itu seolah-olah telah terkunci rapat. Seseorang harus keluar mencari bantuan, seru Rian, salah satu mahasiswa laki-laki. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki keras terdengar di lorong rumah itu, menuju ke arah mereka. Dalam cahaya gemerlap lilin yang tersisa, mereka melihat bayangan mengerikan yang bergerak menuju mereka dengan cepat. Dalam momen kepanikan itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap dan jahat daripada yang mereka bayangkan telah menunggu mereka di dalam kegelapan yang mengancam untuk menelan mereka hidup-hidup. Malam semakin larut, angin berbisik menembus celah-celah jendela rumah tua itu. Para mahasiswa mulai merasa gelisah. Suasana mencekam semakin terasa saat salah satu di antara mereka, Maya, menghilang tanpa jejak. Maya, kau di mana? Teriak Rama, salah satu dari mereka, namun hanya suara angin yang menjawab. Mereka mencoba mencari Maya di sekitar rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ketakutan merajalela di hati mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dan desiran di lorong gelap. Mereka berbalik, hanya untuk menemukan bayangan yang menghilang di kegelapan. Kita harus segera keluar dari sini, ucap Dita sambil menahan ketakutannya. Namun, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalamnya. Mereka tersadar bahwa mereka tidak sendirian di sana. Sesuatu yang jahat dan tak terlihat mengintai mereka, siap untuk menghantui dan menghancurkan nyawa mereka satu persatu. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti hutan, kelompok mahasiswa arkeologi itu mulai merasa semakin terjebak dalam situasi yang mencekam. Mereka berusaha menjaga keberanian dan terus menyelidiki setiap sudut rumah yang semakin terasa mencekam. Namun, ketika mereka mendekati ruangan yang paling gelap dan tersembunyi di sudut rumah, mereka mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara gemeretak, desiran angin yang tidak wajar, dan bisikan-bisikan yang sepertinya berasal dari arwah-arwah yang tidak tenang. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kekhawatiran dan ketakutan merajalela di antara yang lain. Tetapi mereka terus maju, bertekad untuk mengungkap misteri yang menghantui rumah itu. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu menuju ruangan gelap tersebut. Tetapi ketika cahaya senter menyinari ruangan itu, yang mereka lihat membuat mereka terpaku ketakutan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar tua dengan gambar-gambar yang aneh dan tulisan-tulisan tak dikenal di dinding. Di atas altar itu, terdapat sesosok bayangan hitam yang teramat mengerikan, yang tampaknya menjadi sumber kegelapan dan teror di rumah itu. Ketika salah seorang dari mereka berusaha mengambil gambar untuk dokumentasi, bayangan itu tiba-tiba bergerak. Mereka pun tersadar bahwa mereka tidak sendirian di ruangan itu, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari teror yang mengintai. Dalam kegelapan malam yang mencekam, para mahasiswa arkeologi merasa semakin terjebak dalam labirin rumah tua itu. Suara-suara aneh bergema di koridor-koridor gelap, membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat itu, mereka mendengar suara gemuruh dari lantai atas. Tanpa ragu, mereka bergegas naik ke tingkat atas, di mana asap hitam mulai menyelimuti udara. Di tengah kabut tebal, mereka melihat sosok bayangan besar yang berdiri di ujung lorong. Tiba-tiba, sosok itu mendekati mereka dengan cepat, mengeluarkan suara desisan yang mengerikan. Ketakutan pun melanda para mahasiswa, namun mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tanpa diduga, salah satu dari mereka menemukan sebuah artefak kuno yang tersembunyi di dalam laci di dinding. Dengan putus asa, mereka mencoba menggunakan artefak itu sebagai perisai terakhir mereka. Saat artefak itu ditarik ke atas, cahaya terang memancar memenuhi ruangan, mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang rumah tua itu. Sementara itu, sosok bayangan semakin mendekat, menggertak akan menyerang. Terdorong oleh keputusasaan, para mahasiswa berusaha memahami kekuatan artefak itu untuk menahan makhluk mengerikan itu. Namun, apakah artefak tersebut cukup kuat untuk mengusir kegelapan yang mengancam mereka, atau mereka akan menjadi korban selanjutnya dari rumah hantu di tengah hutan Jawa? Saat malam semakin larut, kegelapan menyelimuti rumah tua itu dengan rapat. Suara langkah kaki yang gemetar memecah kesunyian, seakan-akan menandakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Rinde, salah satu mahasiswa arkeologi, merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia merapatkan dirinya ke teman-temannya, mencoba mencari keberanian dalam angka. Tidak apa-apa, kita harus tetap tenang, kata Rinde dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat merespons, terdengar suara aneh di sekitar mereka, seperti bisikan angel, tapi terasa lebih mengerikan. Sebuah bayangan hitam terlihat melintas di balik jendela, menghilang begitu saja tanpa jejak. Saya kira saya melihat sesuatu, bisik Andi, salah satu mahasiswa lainnya, gemetar. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya, mendedik kamar itu dengan kegelapan total. Mereka saling memandang, menahan napas mereka dalam ketakutan yang tak terucapkan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, seru Maya, mencoba menahan paniknya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki mendekat dengan cepat dari lorong gelap. Sesuatu yang tak dapat dilihat mulai menghampiri mereka dengan langkah berat, mengancam untuk menjebak mereka dalam kegelapan abadi rumah tua itu. Saat malam semakin larut, kegelapan yang menguasai rumah tua itu semakin menakutkan. Suasana yang tegang membuat setiap langkah mereka terasa berat. Cahaya senter yang dipancarkan hanya menerangi sedikit ruang di sekitarnya, meninggalkan bayangan-bayangan yang menakutkan di dinding. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang tidak wajar di lantai kayu yang lapuk. Mahasiswa tersebut berhenti seketika, napas mereka terhenti dalam ketakutan. Siapa di sana? Teriak salah satu dari mereka, tetapi tidak ada jawaban, hanya hening yang menyiksanya. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke ruangan yang lebih dalam. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat aura kegelapan yang menyerbu pikiran mereka. Sesekali, bayangan-bayangan hitam melintas di antara ruangan, meninggalkan rasa takut yang semakin memuncak. Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk ke ruang tengah rumah, di mana ritual mengerikan pernah terjadi. Di tengah ruangan, terdapat simbol-simbol aneh yang terukir di lantai, mengirimkan getaran negatif yang mencekam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada siapapun di belakangnya. Namun, di kegelapan yang menyelimuti sudut ruangan, sesuatu tampak bergerak, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sementara itu, luar rumah, angin malam yang menusuk tulang merong dengan ganas, seakan memberikan isyarat akan teror yang menanti mereka di dalam.